Saya perhatikan konflik ini serius sebetulnya ketika Ki Ageng ini menjelaskan bahwa beliau itu sudah bermediasi, sudah berupaya untuk datang ke bupati dan pihak-pihak untuk menjelaskan bahwa keberatan sebagai masyarakat ya, keberatan dengan hadirnya Habib Syekh. Dan sebelumnya sudah berkali-kali atau dua kali tidak salah acaranya itu selalu Habib Syekh sebagai refleksi akhir tahun. Beliau sampaikan alasan-alasan, salah satunya Habib Syekh ini dianggap melakukan kesalahan besar, mengatakan Habib Rizik gurunya NU, terus menjadikan Yalal Waton sebagai miliknya, atau nanti kalau orang pakai nanti kena klaim hak cipta atau apalah macam-macam. Dan kalau dipaksakan nanti orang ini sepertinya sudah memposisikan adalah berjihad untuk mencegah itu akan turun dan khawatir akan terjadi bentrokan. Kalau bagi saya atau saran saya untuk Habib Syekh dan timnya, ya mending gak usah aja. Lagi pula tidak bersolawat di situ kan bisa bersolawat di tempat lain, namanya orang bersolawat. Kenapa harus di tempat itu? Kenapa harus dipaksakan? Kalau harus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan apakah itu berarti menyerah atau kalah? Ya untuk apa juga menang dalam keadaan-keadaan seperti itu? Menang dan kalah apa gunanya? Kecuali kalau misalnya sedang mau mencegah kemungkaran, tidak boleh mundur. Apapun yang terjadi, kalau memang itu sudah sebuah kemungkaran mau dicegah. Tapi kalau ini kan mau bersolawat, dan solawatnya diganti oleh bukan Habib Syekh juga bisa bersolawat, diganti dengan Said Zulfikar misalnya, tetap bersolawat, gak ada persoalan. Daripada beresiko terlalu besar terjadi konflik, ya mending solawat di tempat lain. Saya kira jadwalnya Habib Syekh itu ratusan ya, puluhan mungkin bahkan ratusan, mungkin di mana-mana pun sudah bersolawat. Ya di tempat lain bersolawat, di mana di situ ada persoalan, ya mengalah saja, mengalah itu lebih baik. Sama-sama umatnya Nabi Muhammad kok. Apalagi ini sudah ke ranah-ranah persepsi, ranah-ranah menyalahkan orang karena menganggap begini begitu, susah. Mau didebat susah. Mau dijelaskan bahwasanya Habib Rizik gurunya NU, ya gurunya masyarakat NU ya sebagian, bukan berarti NU yang pendirinya semuanya berguru atau apa. Itu kan berdebat nanti. Ya untuk apa berdebat begitu? Nggak ilmiah berdebat begitu. Kalau misalnya itu sudah dianggap kesalahan, ya sudah. Solawat di tempat lain saja. Tidak perlu memaksakan. Ya walaupun pada akhirnya sebetulnya di sini bukan Habib Syekh yang menentukan, tetapi pihaknya, pihak yang mengundang, karena itu yang undang itu Pemda. Ya ya bupatinya, ya semua perangkat di situ sepakat karena itu acara pemerintah. Acaranya kabupaten, bukan acaranya personal. Ya tinggal kita lihat saja bagaimana seorang bupati atau bagaimana pemerintahan daerah menyikapi keberatan atau menyikapi aspirasi masyarakatnya yang berbeda. Kalau kita dengarkan narasinya kok, ya kita tidak perlu menilai semua orang benar atau salah, tinggal kita berpikir bagaimana yang lebih baik. Apalagi ini tidak di ranah bainal haq wal batil. Orang itu bukan mencegah orang bersolawat, tapi mencegah Habib Syekhnya saja. Justru akan menjadi repot, akan menjadi framing kalau dianggap Banyuwangi kok anti solawat. Bukan anti solawat, tapi anti kepada Habib Syekhnya. Itu pun wallahu alam apa berkaitan dengan nasab apa tidak. Tapi kalau narasi yang diangkat kan karena Habib Syekh itu dianggap dua hal itu kesalahan besarnya. Dan orang itu memang berhak, sama-sama berhak, inilah repotnya sebetulnya. Namanya tempat demokrasi kan begitu, semuanya sama-sama berhak. Walaupun kalau baca judul itu agak kasar sekali, mengusir. Siapa yang mau diusir dan kenapa harus diusir gitu? Apakah orang salah harus diusir? Apa kesalahannya? Atau bagaimana ya? Itu saya kira sebetulnya wacana apa penentu utamanya ya pihak setempat. Habib Syekh kan cuma diundang saja ya, tetapi akan jauh lebih bijaksana kalau bahasa kasarnya itu al-khuruju minal khilaf lah ya, keluarlah dari persengketaan gitu. Bupatinya mau datang, mungkin rakyatnya atau
sebagian dari masyarakatnya, sebagian kecilnya mungkin atau sebagian, tapi ribuan katanya itu maunya tidak datang, mungkin sebagian yang lain maunya datang, maka keluar dari situ. Artinya keluar dari situ adalah ya biar tidak terjadi percekcokan itu, walaupun mungkin bukan begitu terjemahan al-khuruju minal khilaf itu. Karena kalau al-khuruju minal khilaf itu mestinya tidak menyinggung kedua-duanya. Kalau tidak datang kan berarti berpihak kepada yang menolak dan mengecewakan atau tidak berpihak kepada yang berharap, ya wallahu alam. Pokoknya al-khuruju minal khilaf bahasa kita lah ya, keluar dari persengketaan, keluar dari konflik gitu. Sikap-sikap seperti itu penting. Kenapa? Karena memang saat-saat sekarang itu ada hal-hal yang harus kita sikapi dengan dewasa, harus kita sikapi dengan bijaksana. Asalkan memang konsisten, mereka bukan anti sholawat. Kalau misalnya mereka memberedel sholawat, tidak boleh ada sholawat, wah itu lain ceritanya. Tapi mereka mengatakan bukan anti sholawat. Artinya nggak masalah sholawatnya, tapi masalah personalnya. Berarti bisa diganti orang lain. Kalau misalnya yang lain juga Habib terus tidak boleh lagi, oh berarti bukan hanya anti sholawat, tapi anti sholawat plus anti Habib, kan begitu. Kalau boleh diganti Habib yang lain, tapi tetap boleh, oh berarti tidak anti sholawat, tidak anti Habib, cuma anti Habib. Kan begitu cara ngetesnya. Ini sederhana sekali. Jadi kalau ada 3 atau 4 variabel ada di sesuatu, lalu dari adanya 4 atau 5 orang itu muncul satu efek. Misalnya mati, atau misalnya menyala, atau misalnya mengalir, atau misalnya macet. Maka untuk memastikan yang mana dari yang 4 ini yang menyebabkan itu, ya kita cabut satu-satu. Cabut yang A, oh ternyata tetap mati, oh berarti bukan gara-gara yang A. Atau ternyata efek itu tidak hilang, oh berarti kan bukan karena A. Atau ternyata penolakan masih ada, cabut yang B. A tetap kembalikan lagi, oh ternyata masih, cabut semuanya. Ternyata setelah dicoba-coba begitu nggak ada hasilnya, ternyata harus dicabut semua. Oh berarti anti semua, anti yang 4 berarti. Artinya mau diganti Habib lain tidak boleh, diganti Habib lagi yang lain tidak boleh. Oh berarti bukan hanya anti sholawat tapi anti Habib. Ya entah masuk kepada demokrasi juga anti-antian itu. Agak repot ya kita bicara demokrasi ya. Tapi pada akhirnya saya kira pemerintahan setempat itu lebih bijaksana menyikapi bagaimana aspirasi rakyatnya. Kan sangat disedihkan sekali kalau harus ada konflik besar-besaran hanya gara-gara memaksakan orang untuk bersolawat. Solawat itu bagus, bersolawat itu bagus, ingin memuji Rasul, ingin menutup tahun dengan acara zikir dan solawat itu bagus. Tetapi kalau di situ ada mudarat yang harus dihindarkan, maka itu didahulukan dulu. Itu namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Hal yang bagus itu jangan dijadikan prioritas, tapi prioritasnya adalah hindarkan keburukan. Itu prinsip penting dalam hidup. Jadi sebisa mungkin apapun yang baik yang ingin kita lakukan, perhatikan efeknya. Kalau ada keburukan yang muncul, ingat keburukan yang muncul, maka hindarkan hal itu karena mencegah keburukan itu diutamakan. Jangan berdalih dengan misalnya ada bahasa-bahasa la yutrakul ma'rufu likaunil munkari fihi ya. Jangan meninggalkan kema'rufan atau hal yang baik karena ada kemungkaran di situ, lalu beribrah kepada dulu ketika umat Islam baru memasuki Mekah, awal-awal Fathu Mekah itu mereka tetap disuruh untuk tawaf walaupun di situ ada berhala-berhala. Lalu teorinya Imam Is bin Abi Salam itu la yutrakul ma'rufu li ajlil munkar kalau tidak salah, atau likaunil munkar kalau tidak salah begitu ya. Saya udah malas buka-bukanya ya. Jangan gara-gara ada yang buruk lalu ditinggalkan. Nah, seperti contohnya kalau Gus Bah mencontohkan di satu undangan pernikahan ada orkesnya lalu kiainya nggak mau hadir, jangan. Ya. Kenapa? Karena kalau nggak hadir malah nanti yang nikahkan siapa tahu pernikahannya tidak sah dan sebagainya. Itu di situ posisinya nggak tanakut, Pak. Nggak bertentangan, cuman kebetulan di situ ada kemungkarannya. Jangan itu menjadi alasan Anda tidak datang. Itu kalau ini tanakut, ini ta'arud, bertentangan. Kemungkarannya itu terjadi kalau dipaksakan kema'rufannya itu. Berbeda dengan ketika di Mekah ada berhala. Orang tawaf atau tidak tawaf berhala itu ada. Maka jangan meninggalkan tawaf gara-gara ada berhalanya, enggak. Jangan kamu menghindarkan untuk silaturahmi misalnya kepada keluarga kamu hanya karena di situ misalnya ada orang yang misalnya melakukan hal yang buruk. Jangan.
Karena kamu silaturahmi atau tidak, keburukan itu ada, nggak ada urusan. Siapa tahu justru dengan kamu silaturahmi melakukan hal yang baik, kemungkarannya bisa hilang. Itu ya, justru kita berpikirnya sama dengan air ya. Jangan sampai air jernih itu tidak mau mengalir kepada satu gelas hanya karena di situ airnya kotor. Justru karena di situ kotor, maka teruslah air itu mengalir. Ya, biar siapa tahu nanti lama-lama air bersihnya itu mendominasi, sehingga air kotornya hilang berganti bersih. Dan catat, itu tidak ada ta'arud. Artinya adanya air kotor bukan gara-gara adanya air bersih, tapi sebelumnya memang sudah ada. Berbeda dengan ta'arudu ta'arudu apa ya? Al-mafsada wal maslahah misalnya. Makanya darul mafasid muqaddamun. Berbeda karena kalau darul mafasid atau menghindari keburukan itu dikedepankan, namanya dikedepankan itu berarti posisinya adalah ta'arud. Sehingga kita pilih mana yang lebih dulu kita kerjakan. Begitu. Itu biasanya adalah ketika kausalitas. Kalau kamu kerjakan yang baik, maka keburukan itu akan terjadi. Kalau kamu tinggalkan keburukan itu, maka memang kebaikan yang mau kamu kerjakan ini tidak terjadi. Jadi jalbul masoleh dengan darul mafasid. Darul mafasid itu menghindarkan keburukan, otomatis konsekuensinya adalah jalbul masolehnya hilang. Tapi kalau kamu paksa jalbul masoleh, memaksakan kebaikan, maka mafasidnya tidak terhindarkan. Tidak begitu prinsip agama. Setidaknya kalau kita beribrah kepada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kita kedepankan menyelamatkan keadaan daripada kita mewujudkan kebaikan. Karena menyelamatkan keadaan itu juga kebaikan. Allahumma hadina hadasabil.